obat adalah seni. Nah, outcome factor-nya atau disease-nya apa? Nah, pada judul pertama itu the cohort yang diikuti sampai timbulnya kejadian itu atau kematian atau berhenti pada 1 Januari, yang mana yang lebih dulu ya? Apakah kematian, ataukah penyakitnya bertambah berat atau berakhir di rumah sakit, ya, ataupun yang survive gitu ya. Nah, kalau pada judul kedua itu adalah catatan klinis ya dari seluruh kasus dan kontrol. Jadi diukur berdasarkan berdasarkan obat yang dipakai gitu ya, non steroid, antiinflamasi, kortikosteroid dan aspirin. Yang mana yang dipakai 1 minggu sebelum masuk ke rumah sakit gitu ya. Itu yang ditanyakan ya. Oke. Lanjutnya adalah judul 3, all patient yang dari yang ini adalah yang ada erosi ulkus ataupun gastritis pada gastrointestinal endoskopi, kemudian adanya recent daripada akut myocard infarction, sistolik dan diastolik cardiac dysfunction, ya, gangguannya atau gagal jantung sistolik atau diastolik, atau ACS ya dari subjek ya yang terdapatnya peningkatan kreatinin urea, kreatinin serum urea dan adanya creatinine clearance ya. Nah, ini yang dilihat untuk gangguan ginjalnya gitu ya. Nah, untuk confounder apakah ditentukan gitu? Apakah confounder diputuskan gitu? Yang tadi sudah ngomong pada judul kedua itu sudah diputuskan ya berdasarkan pengambilan sampelnya secara matching. Tapi kalau penelitian pertama dan kedua sepertinya tidak dipastikan gitu adanya confounder ya. Makanya pada yang penelitian ketiga itu antara laki-laki, jumlah laki-laki dan wanita itu berbeda gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah ini ya. Cara mengatasi confounder sudah saya sebut ya, dengan stratify, random sampling atau dengan matching gitu ya. Nah, memang di judul 1 disebutkan bahwa distribusi seks itu comparable ya in respondent and non-respondent, but non-respondent were slightly older ya. Tapi yang non-respondent itu cenderung lebih tua ya. Nah, secara keseluruhan angka mortality itu lebih besar pada yang non-responden di dalam beberapa tahun yang pertama gitu ya. Dan setelahnya menjadi sama ya, setelah few years before gitu ya. Jadi selama few years follow up itu seolah-olah ya, yang tua lebih cepat mati, tapi selanjutnya itu sama gitu ya. Itu yang dijelaskan di hasil daripada penelitian itu gitu ya. Selanjutnya adalah pada judul 2 ini sudah diputuskan ya, jadi sudah tahu bahwa umur, jenis kelamin serta lokasi daripada gastritis itu atau perforated ulcer itu di tempat yang sama itu di matching gitu ya. Jadi control were matched with age, with case for age ya, to within 5 years ya, sex, site of ulcers ya, and the nature of complication. Jadi ada 4 hal ya yang di matching gitu ya. Makanya agak ribet sedikit ya untuk melakukan penelitian case control ini kadang-kadang dengan cohort itu ya untuk matching gitu ya, untuk mengatasi faktor confounder atau pengganggu. Nah, pada tabel 3 kita lihat dari profil demografi ya, dapat diketahui bahwa pada kelompok kardiak itu complication itu lebih tua dibandingkan yang kelompok renal complication gitu ya. Sedangkan dan GI complication, dan perbandingan kasus dan kontrol itu adalah 3:2, 3:1 ya pada semua kelompok
tidak sesuai dengan rencana penelitian. Jadi ya, biasanya 1:3 atau 1 banding berapa, ini justru kasusnya lebih banyak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ini ya, apakah ditetapkan analisa tertentu ya secara statistik ya. Jadi kalau pada judul pertama, generalisasi linear interactive modeling daripada software yang dipakai ya, yang untuk alat analisanya. Jadi lihat tabel 1 dan 2, relative risk untuk laki-laki pengguna aspirin harian itu 6 kali lipat dibandingkan yang terhadap kejadian kanker ginjal, dan RR itu relative risk baik laki-laki dan perempuan pengguna aspirin daily terhadap kejadian ischemic disease ya. Itu ya. Jadi hampir mirip. Kalau pada laki-laki relatifnya 1,86, pada perempuan 1,72, jadi lebih rendah pada wanita gitu ya. Nah, pada yang kedua, yang judul kedua, dia menggunakan odds ratio gitu ya. Kita tahu case control berakhir dengan odds ratio gitu ya. Dengan 95 confidence interval ya. Jadi lihat di tabel 1 itu ya, bisa dilihat ya. Ya, jadi yang tabel 1, only the use of corticosteroid was associated with roughly fourfold ya, 4 kali lipat ya, meningkatkan kematian hanya kortikosteroid. Jadi dari 3 itu ya, kortikosteroid, aspirin ataupun dengan AINS yang lain gitu ya. Oke. Judul 3 ini continuous variable, umur dan berat badan ini menggunakan mean dan standar deviasi ya, Cartwheel parable, gender segala macam itu juga dilakukan gitu ya. Jadi yang subgroup analysis were conducted based on the above specified risk factor, analyze the prevalence and set induced complication gitu ya. Jadi dibagi di subset itu ya, dibagi berdasarkan kelompok-kelompok yang tadi kan dibagi 3 kelompok gitu ya, yang mengganggu kardiovaskuler, GI tract ataupun yang mengganggu gangguan ginjal ya. Yang terakhir adalah untuk result clinical atau social importantnya ini ya, pada judul pertama tadi kita sudah tahu ada kemungkinan bias respon ya karena cuma 60% ya. Jadi dituliskan di sini kesimpulannya, our result are compatible with their published the data renal cell carcinoma are scanty. Scanty itu jarang ya. Finding for cancer of the renal pelvic and suggest that there are even stronger association may be exist ya dari kelompok yang menggunakan aspirin dengan terjadinya renal cell carcinoma ya. Hubungan itu pun dianggap slide itu adalah sedikit ya dan tidak signifikan ya. Ya, excess stroke was observed among those assigned to aspirin group. Jadi kejadian stroke pada penderita pengguna aspirin ya tidak begitu bermakna gitu hubungannya ya. Oke. Dan selanjutnya untuk judul kedua, masih yang judul pertama ya, sorry. Jadi in fact our study found significantly increased incidence of ischemic heart disease in regular use of aspirin user, both sex and increased incidence of other heart disease which was significant in men ya. Ini kejadian ini yang kita takut istilahnya by accident karena memang jumlah laki-laki memang lebih banyak daripada jumlah wanita. Mereka sudah mengomong sendiri ya. Jadi antara kedua kelompok ini tidak homogen gitu ya, tidak homogen, tidak sebanding gitu ya. Nah, yang terakhir untuk studi pertama dari 13.000 itu, jadi dari 13.000 terhadap 24.000 responden atau 61% yang mengembalikan kuesioner, 8.081 diantaranya wanita dan sisanya adalah laki-laki ya. Jadi perbandingan cukup jauh ya, cukup hampir 3.000-an gitu ya. Oke, makanya nggak heran kalau terjadi perbedaan itu gitu ya. Selanjutnya pada judul 2, jadi the main thrust of attempt to reduce morbidity and mortality from non-steroid anti-inflammatory drug
in the community should be to be limit their use, ya, rather than to attempt to lower relative risks further by widespread co-expression agent drugs, ya, designed to protect the gastrointestinal mucosa such as prostaglandin, sucralfate, or histamine, ya. Jadi ini yang jadi permasalahan ya sekarang karena terlalu banyaknya obat-obat over the counter ya, atau obat-obat bebas gitu ya dibelikan yang bisa dipakai oleh pasien sehingga mereka tidak memikirkan terjadinya efek samping yang cukup membahayakan kepada kesehatan mereka sendiri gitu ya. Selanjutnya adalah pada judul 3 nantinya ya. Ini belum ya, masih di judul 2. Jadi dengan 80 kasus yang komplikasi dan 160 yang kontrol, jadi the prevalence use of non-steroid inflamasi itu kira-kira 40% ya dari the study, dan power to detect itu ya, itu ininya ya, kira-kira itu ininya ya. Jadi dari hasil ini bisa dipastikan bahwa adanya cukup bukti ya yang menyatakan bahwa AINS itu ya, obat-obat tadi corticosteroid, aspirin dan AINS itu bisa menyebabkan gastrointestinal complication gitu ya. Nah, pada judul 3 ini adalah yang primary objektifnya atau hasil pertamanya adalah dia ngomong prevalence GI tract yang terganggu sekitar 30%, pada gangguan jantung 42%, pada gangguan ginjal adalah 27% ya. Ya, jadi karena penggunaan NSAID ya di India. Jadi cukup tinggi juga ya. Jadi 30% pengguna NSAID itu akan mengalami gangguan gastrointestinal, 42%-nya mengalami gangguan jantung, dan ginjalnya sekitar 27% ya. Harus dipikirkan bagaimana untuk menstandarisasi penggunaan daripada obat itu ya. Nah, ada yang terakhir judul pertama, jadi sudah jelas ya tadi di hipotesa, di tujuan penelitiannya to assess the association between regular use of analgesic containing aspirin and the incidence of several chronic disease ya, cardiac, vascular, cardiovascular, and cancer gitu ya. Nah, temuan mereka adalah bahwa relatif risknya cukup tinggi ya, 6,38 ya. Jadi antara pengguna rutin dengan tidak pengguna gitu ya untuk terjadinya renal cancer ya. Itu ya. Jadi tinggi sekali ya. Dan ischemic disease justru pada laki-laki lebih rendah dibanding pada wanita gitu ya. Terjadinya gitu ya. Nah, ini jadi masalah, cuman untuk yang judul 1 itu hanya 60% yang mengembalikan kuesionernya, itu jadi permasalahan ya. Apakah di sini terjadi bias respon itu yang saya ngomong di awal gitu ya. Dan untuk judul 2 jadi disimpulkan bahwa menggunakan obat-obat aspirin, NSAID, dan corticosteroid ini berhubungan dengan peningkatan fatalitas daripada ulcus pepticum itu sendiri ya, yang pasien yang dirawat di rumah sakit gitu ya. Tapi secara keseluruhan the use of, yang paling tinggi itu adalah penggunaan corticosteroid yang menyebabkan kematian ya. Jadi dari 3 itu ternyata hanya corticosteroid yang sangat berhubungan dengan kematian gitu ya. Odds ratio-nya 4,2 gitu ya. Dan yang terakhir adalah untuk yang di India, jadi ya, yang terakhir. Jadi primary objektifnya adalah the point prevalence itu ya. Jadi sudah saya sebut tadi di depan berapa persen terjadi gangguan intestinal ya, berapa persen terjadi kardiak, dan berapa persen yang terjadi ginjal gitu ya dengan penggunaan NSAID di India. Nah, there is no result finding for other second objective in this study. Jadi dari 2 tujuan penelitiannya yang terjawab hanya 1, yang tujuan keduanya tidak terjawab.
Ini cukup fair ya, tapi ini di interim analysis, tolong ingat yang 3 nih interim analysis dalam arti dia yang sisa 1.900-nya itu mungkin akan dilanjutkan, memang dituliskan di akhir akan dilanjutkan. Mungkin mudah-mudahan yang tujuan kedua itu terjawab ya. Halo, bagi kalian yang ingin mendalami telaah kritis atau bagaimana membaca jurnal, saya sudah menerbitkan buku dengan judul Telaah Kritis gitu ya. Silakan nanti menghubungi kontak di bawah ini. Itu dulu yang bisa saya sampaikan ya hari ini ya tentang critical appraisal, studi observasi gitu ya. Silakan nanti ya, terima kasih telah menonton ya. Tolong jangan lupa subscribe, like, and share ya, dan komennya ya, tolong ya, komennya ya apa kekurangan daripada critical appraisal itu ya. Oke, sampai ketemu lagi dengan topik yang lain.